Ya pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, yaitu Bapak Rahmat Handoyo dari fraksi PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 5. Nah di kesempatan kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan beliau terkait dengan baru-baru ini adanya hepatitis akut misterius yang terjadi di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di mana di Indonesia sendiri diumumkan pada pertama kalinya yaitu pada tanggal 27 April 2022. Ya Bapak Rahmat Handoyo, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan adanya hepatitis akut misterius yang saat ini sudah melanda ke Indonesia ini, Pak? Ya, sebelumnya salam sehat Mas Alfa dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi begini, namanya aja juga dengan ada misterius ya, hepatitis misterius. Kenapa disampaikan hepatitis misterius? Karena memang saat ini penyakit ini kan belum diketahui apa penyebabnya. Nah, hingga makanya di seluruh dunia dikatakan misterius. Namun demikian, apa yang harus kita lakukan sebagai bangsa? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan termasuk pemerintah? Yang pertama saat ini yang utama kepada pemerintah dan kepada masyarakat, yang nggak usahlah kita panik, apalagi takut. Namun demikian, meskipun kita tidak panik, meskipun tidak takut, ya jangan abaikan, jangan anggap enteng, karena ini sudah memunculkan dugaan penyakit ini memunculkan korban kematian bagi anak-anak kita. Nah untuk itu saya kira yang utama tidak perlu takut, tapi yang kedua adalah bagaimana prepare dan bagaimana kesiapan kita bersama-sama bergotong royong untuk menghadapi yang namanya hepatitis. Nah saya kira yang utama adalah kita sosialisasikan, kita edukasikan apa itu penyakitnya, apa itu gejala-gejalanya, dan bagaimana antisipasinya. Kalau kita mengedukasi kepada seluruh masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia, saya kira akan memudahkan kita untuk care dan bagaimana kita untuk menyikapi. Yang utama kita sampaikan apa itu gejala-gejalanya. Kalau tahu gejala-gejalanya kepada masyarakat, terutama anak-anak kita, salah satunya adalah pusing, demam tidak terlalu tinggi, diare, karena yang diserang ini adalah saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Nah setelah itu kalau sudah ada tanda-tanda, diketahui tanda-tanda itu, jangan sampai pada proses menguning ya. Artinya nasihat dokter spesialis anak itu, kalau ada anak-anak kita ditemukannya tanda-tanda itu, segeralah dibawa ke rumah sakit, jangan sampai terlambat. Artinya terlambat dalam kondisi yang payah, kesadaran menurun, kemudian menguning yang sudah beberapa hari baru dibawa ke rumah sakit, itu probabilitas untuk diselamatkan semakin sulit gitu ya. Itu nasihat dokter spesialis ya. Jadi artinya manfaatkanlah golden momentum, yang waktu-waktu yang baik, ketika sudah ada tanda-tanda itu bawalah ke segala ke rumah sakit. Nah sekarang kalau sudah tahu tanda-tandanya, bagaimana kita menyikapi, menghindarkan terhadap hepatitis misterius itu ya. Saya kira karena yang diserang misterius ini adalah soal pernapasan dan pencernaan, ya protokol kesehatan Mas. Artinya saat ini karena ada pandemi, satu aksi bisa melakukan dua atau melawan dua penyakit, hepatitis akut maupun dengan COVID-19. Apalagi ya saya kira juga pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi, kemudian pola makan makanan yang dimatang dengan masak, dan juga yang tak kalah penting adalah karena anak-anak kita kalau makan ya nggak boleh atau disarankan untuk tidak bergantian alat makan maupun alat minum, karena ini penyakit menular namanya anak-anak ya. Karena yang diserang ini adalah antara 0 sampai di bawah 17 tahun, ya saya kira kita harus edukasi dengan baik. Begitu saya kira untuk antisipasinya Mas. Apakah menurut Bapak bahwa karena ini kan menular juga ya Pak ya, apakah bisa memungkinkan kalau misalkan ini tidak diantisipasi dengan baik, apakah bisa menjadi pandemi juga Pak? Ya, memungkinkan sekali, tetapi kan juga sudah disampaikan oleh WHO ya, bahwa kejadian ini sudah dikatakan sebagai sebuah kejadian yang luar biasa. Artinya harus mendapatkan atensi seluruh dunia, meskipun belum meluas. Karena kalau pandemi itu kan kejadian seluruh banyak negara dan dampaknya begitu luas. Nah harapan kita jangan sampai terjadi seperti itu, ya kita harus antisipasi dengan baik. Nah yang kepada pemerintah kita dorong agar melakukan investigasi apa itu penyakitnya, kemudian bagaimana antisipasinya dan bagaimana sosialisasinya dan bagaimana mitigasinya. Itu udahlah, apa itu penyakit bahaya atau tidak itu serahkan pada ahlinya. Kepada masyarakat ya kita bersama-sama bantu pemerintah, bantu bersama-sama bergotong royong, ya ikutin nasihat pemerintah, ikutin edukasi yang disarankan oleh pemerintah, dan bagaimana untuk terhindar dari hepatitis akut itu begitu. Pak,
terakhir Pak, untuk langkah konkret yang sebaiknya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan jika nanti sudah ditemukan penyebabnya Pak. Apakah ini nanti penanganannya juga akan sama seperti pandemi COVID-19 ini Pak? Ya saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah bagus ya, melakukan satu edukasi bagaimana gejalanya, kemudian bagaimana juga antisipasinya, bagaimana terhindar rakyat kita, terutama anak-anak kita terhindar dari hepatitis. Nah kepada pemerintah saya kira kita berkaca dari COVID-19 ya Mas ya, karena kita harus berdaulat dan bermandiri di bidang kesehatan terutama vaksin. Saya kira para ahli kita juga sudah pandai ya agar menginvestigasi secara menyeluruh bagaimana penyakitnya itu, termasuk kemungkinan sekali untuk mempersiapkan vaksin gitu loh. Ya kita juga harus amit-amit jangan sampai meluas. Kita yakin kalau seandainya amit-amit itu meluas, kita harus siap setiap payung sebelum hujan. Artinya vaksin sudah kita siapkan, mulai penelitian sehingga dengan adanya penelitian dini sehingga kita bisa lebih mandiri dari bidang kesehatan. Dan yang paling penting adalah sekali lagi nggak usah panik, nggak usah takut, tapi tetap tingkatkan kewaspadaan seluruh rakyat dan ikutin perintah dari negara. Kita bergotong royong bisa mengendalikan COVID kok. Saya kira ini kita juga akan bisa mengendalikan hepatitis akut gitu. Begitu Mas Alfat. Baik. Ya itulah tadi pemirsa, berarti kuncinya adalah jangan panik ya Pak ya untuk menghadapi apapun yang hepatitis ini Pak ya. Baik, terima kasih Bapak Rahmat Handoyo atas waktunya. Sekian pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada bincang-bincang saya dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI Bapak Rahmat Handoyo. Kembali ke studio.